Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan proktor di seluruh Indonesia. Tetap semangat dalam menjalankan tugas, terutama kaitannya dengan ANBK yang sebentar lagi untuk gladi bersih dan ANBK utama akan segera dilaksanakan ya, terutama bagi jenjang sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah ya. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa panduan ya terkait dengan persiapan-persiapan yang mungkin ada beberapa yang lupa terkait dengan persiapan ANBK itu sendiri ya, mulai dari setting server, kemudian setting virtual mesinnya, kemudian ya dengan aplikasi-aplikasi ANBK untuk tahun 2021 gitu ya. Nah, tentunya rekan-rekan yang pertama kali harus sudah ready yang namanya itu server ya, yang mana server ini adalah mesin utama di dalam menjalankan pelaksanaan ANBK. Di sini saya akan coba mengulang kembali terkait dengan settingan bagaimana untuk pelaksanaan ANBK di semi online gitu ya. Nah, tentunya rekan-rekan sudah pasti menginstal. Yang pertama ya, tentunya rekan-rekan harus sudah menginstal yang namanya Windows ya. Itu Windowsnya minimal Windows 7 gitu ya untuk server, kemudian ke atasnya bisa Windows 8, 9, 10 ataupun Windows 11 gitu ya. Nah, rekan-rekan tentunya di sini pertama kali yang harus disiapkan itu adalah bahan tentunya ya. Nah, bahan yang tentunya harus sudah dipersiapkan itu adalah untuk server ya. Untuk server di sini ada prerequest ya. Nah, di sini ada Chrome ya. Biasanya Chrome-nya itu adalah menggunakan Chrome standalone ya. Nah, ini ada setup 64, ini bisa dilihat ya. Ini tergantung dari Windows yang rekan-rekan itu install gitu ya. Nah, ini di sini sistem operasinya itu adalah 64, maka yang dibutuhkan oleh server ini adalah versi 64-nya gitu ya. Nah, di sini ada prerequest, ada exam client, exam view, kemudian di sini ada Procto browser ya. Kemudian ada virtual mesin. Nah, itu kemudian yang paling inti itu adalah PHD ya. Itu adalah PHD. Nah, yang inti adalah PHD. PHD-nya adalah PHD yang press tentunya gitu ya, yang press dan belum pernah dipakai sebelumnya. Kalau kemarin dilakukan simulasi, maka sekarang untuk gladi bersih itu harus menggunakan PHD yang press juga gitu ya, press lagi. Nah, ini biasanya menggunakan PHD yang size-nya itu yang ini nih ya, yang 22 GB ya, 22 GB 599.094 gitu ya, yang ini. Nah, itu yang pertama kali harus dipersiapkan adalah bahan tentunya. Lanjut, kita harus
mengkopikan dulu ya. Ini saya ganti dulu untuk simulasi ya, bukan simulasi, gladi bersih ya, gladi bersih. Nah, sebetulnya sama, mau gladi bersih ataupun nanti utama itu akan sama gitu ya, akan sama settingannya seperti ini. Oke, nah di sini ada PHD yang mana PHD-nya ini sudah dipakai. Sebelumnya saya delete dulu ya. Nah, saya delete dulu. Kemudian setelah di delete, saya kopikan dulu PHD yang pressnya ya. Nah ini di copy dulu ya. Kemudian kita simpan di sini. Paste. Nah kita tunggu kopiannya ya, sebanyak 22 GB kurang lebih seperti itu. Nah sambil menunggu mengkopikan PHD press untuk gladi bersih, saya akan atau rekan-rekan tentunya install dulu yang namanya virtual manager ya, atau virtual mesin. Tentunya virtual mesinnya ada yang versi berapa di sini? Versi 5 ya, ada yang versi 5. Kemudian ada yang versi 6. Nah, saya coba versi yang terbaru ini, yang versi 6.128. Saya install dulu di sini. Oke. Dan untuk server itu minimal RAM-nya adalah 8 ya, minimal 8 ya. Bagusnya adalah setinggi-tingginya kalau ada gitu ya. Oke, saya tunggu dulu, ini belum muncul ya. Ya ini sudah muncul ya, kita install dulu yang namanya VirtualBox. Ini adalah untuk membuat mesin dari sebuah mesin untuk ANBK gitu ya. Nah, saya coba install dulu ya, sambil menunggu selesai ya. Ini sudah selesai. Nah sebetulnya rekan-rekan, sebelum lebih jauh, rekan-rekan tentunya harus pastikan dulu yang namanya antivirus dan firewall yang ada di settingan komputer itu harus dimatikan, karena di sini biasanya suka lupa ya. Kalau misalkan ini antivirusnya, kalau ada antivirus sebaiknya dibuang saja ya, karena akan mengganggu settingan ke depan ya. Nah ini misalnya di sini untuk settingan ini ya. Nah bisa dicek di ini ya, di manage setting. Nah di sini masih aktif, maka kita nonaktifkan ya. Kalau settingan Windows 10 seperti ini. Nah kita cek di sini semuanya ini harus sudah off. Kemudian ini firewallnya juga harus kita cek apakah sudah off semua. Nah di sini domain network, private network, kemudian public network juga ini harus semua dalam keadaan off ya. Nah kemudian kalau sudah dalam keadaan off, kita lanjut ke settingan PM ya, atau VirtualBox untuk membuat sebuah mesin dari ANBK itu sendiri ya. Nah ini sudah ada, kita delete saja ya, kita hapus semua berkas ya. Oh gagal menghapus berkas, oke. Nah karena tadi sudah dihapus di sana ya. Oke, nah di sini kalau misalkan rekan-rekan pertama kali menginstal Pbox atau VirtualBox itu seperti ini tampilannya. Kemudian ini waktu juga ya, waktu harus dipastikan. Ini waktunya juga harus diperhatikan. Just time that
or time ya, ini harus dipastikan dalam keadaan di mana time zone atau regionalnya ini adalah menggunakan Jakarta ya, kemudian waktunya disesuaikan dengan waktu sekarang ya. Kalau sekarang jam 8.17 ya 8.17 harus sesuai dengan jam yang ada ya. Oke, kita buat baru. Yang pertama kali kita buat baru di sini. Nah, di sini tentunya rekan-rekan harus sudah tahu ya bahwa untuk menamai sebuah nama server untuk ANBK itu jangan dipakai spasi ya. Misalkan di sini server 1 karena di saya menggunakan 5 server ya, maka saya buat servernya adalah server 1 yang pertama. Kemudian ininya pilih Microsoft Windows, kemudian di sininya pilih Windows 2012 64 bit ya, karena sesuai dengan OS yang ada di komputer ini, yaitu Windows 10 64 bit gitu ya. Nah, kalau yang 32 pilihnya 32 supaya lebih match gitu ya. Nah, kita pilih, kemudian oh ya, kalau misalkan di sini tidak muncul ya, tidak muncul seperti ini banyak ya, maka rekan-rekan harus booting dulu komputernya atau servernya, kemudian di BIOS-nya di setting virtualnya itu di enablekan, jangan di disable. Jadi di BIOS ada di menu main itu ada yang namanya virtual ya, virtual. Nah, nanti virtualnya itu di enablekan, jangan di disable. Oke, kita lanjut. Kalau setelah ini tidak bisa membuat virtual, oke. Kita blok dulu. Nah, kalau ini kan sudah ada bekas, jadi saya cek dulu di sini ya, di ceknya ya, di ceknya dokumen, dicek sini. Ini cek, maaf, cek, kita cek di sini ya. Nah, ini server. Nah, sini ada Pbox ya. Nah, di sini sudah sudah muncul ya. Saya hapus dulu lah. Saya hapus dulu di sini, delete. Yang ini nih. Yang ini kita hapus. VirtualBox ini nih, delete. Saya batalkan dulu supaya tidak mengganggu. Ya. Saya batalkan dulu. Nah, ini sudah. Ini juga saya hapus dulu biar dari awal. Ya, nah ini sudah. Oke. Nah, kita coba bikin baru ya. Kita klik. Nah, ini sudah baru. Nah, kita di sini buat server 1 ya. Kemudian tadi pilih yang ini, Windows 2012 ya, Windows 2012 mana? Ya, kita tunggu dulu. Ini belum selesai ya untuk pengkopian PHD Press-nya ke folder yang saya tentukan ya. Nah, ini PHD Press-nya harus disimpan di folder yang kalau bisa di C ya.
Kita di C di dokumen misalnya kita buat sebuah folder yaitu gladi bersih di sini, kemudian kopikan ke sini PHP Press-nya. Nah, ini sudah selesai kayaknya. Nah, kalau sudah seperti ini rekan-rekan, silakan kita lanjut ya. Nah, di sini ada ukuran memori ya. Kalau misalkan ini maksimalnya 8, berarti kita pilih setengahnya. Nah, setengahnya. Kemudian, nah ini gunakan berkas harddisk spidol yang ada. Klik. Nah, kita pilih tadi di mana. Kita tambah. Kemudian, nah di sini gladi bersih ya PHP Press-nya. Kemudian kita open. Nah, setelah itu kita pilih. Nah, kita buat ya, kita buat. Nah, di sini ya. Nah, ini sudah masuk PHD-nya ke mesin. Kemudian di sini kita klik pengaturan ya. Nah, pengaturan biasanya di sini rekan-rekan suka tertukar ya, tertukar. Nah, kita cek. Ini sistemnya sudah. Ini kalau bisa di harddisk saja. Kemudian prosesornya di sini kita tambah menjadi 4 ya. Kemudian tampilan nggak usah dirubah, penyimpanan. Nah, ini jaringan. Nah, jaringan ya untuk NIC 1 ya. Untuk jaringannya pertama ini adalah untuk klien ya. Jadi adaptor terbridge kita pilih. Kemudian kita tentukan namanya. Untuk ini apa? Apakah Ethernet saja atau Ethernet Crash 2? Ya, kita cek dulu. Ya, kita cek dulu di sini. Nah, kita Ethernetnya kita cek. Untuk yang network itu, nah ini ya. Nah, untuk klien di sini, untuk klien itu adalah Crash 2. Ya, Ethernet Crash 2. Sedangkan untuk network ini NAT sudah saya ganti namanya ya, NAT di sini klien. Nah, di sini adalah Gigabyte Ethernet saja. Di sini terlihat adanya internet akses di sini ya. Nah, di sini ada internet akses, artinya ini adalah terkoneksi dengan internet. Kalau di sini no internet akses. Nah, berarti sudah jelas di sini Crash 2 untuk bridge untuk klien, dan sedangkan untuk internet adalah ini ya. Nah, kemudian untuk klien di sini kita setting dulu ya. Kita setting dulu yang mana IP4-nya. IP4-nya itu harus disetting. Nah, di sini ya. IP4-nya itu jangan absen ya, tetapi kita ketik di sini 192.68.0. Nah, di sininya bebas. Bebas asalkan jangan bentrok dengan klien, kemudian jangan memakai angkanya 200 karena 200 itu adalah milik server ANBK ya. Di sini bebas mau 201 atau 199 atau 1 gitu ya. Nah, itu yang jelas jangan sama dengan klien, settingan klien ataupun dengan server ANBK. Ya, kemudian di sininya rekan-rekan tentukan ya supaya tidak ada trouble nanti ketika menyalakan mesin. Di sininya kadang suka ada yang ya ini sebetulnya bebas. Ini nggak pakai juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau pakai silakan pakai yang seperti ini 8888 yang DNS server keduanya. Alternatifnya itu pakai 44 di sini. Ini supaya aman-aman saja gitu ya. Nah, kemudian setelah itu oke. Ya, kita close. Ya, kita close. Nah, di sini tadi adalah Crash 2 ya. Untuk adapter 1 atau NIC 1 ke klien itu adalah Broadcom Nextream Gigabit Ethernet Crash 2. Sedangkan untuk adaptor kedua ini adalah fungsikan untuk NAT, untuk internet. Kalau sudah, kita langsung oke. Nah, virtual mesin yang pertama itu sudah dibuat. Nah, langkah selanjutnya, rekan-rekan, ya,
langkah selanjutnya kita siapkan apanya, exam proktornya ya. Nah, kita siapkan exam proktornya. Sini sudah ada ya, belum? Oh belum. Nah, kita kopikan dulu. Nah, exam proktornya yang Proctor Browser ini ya, atau kita cek ya, kita cek web ANBK-nya ya, kita cek web ANBK-nya. Nah, kita bisa download langsung di web ANBK sebetulnya di sini. Untuk memastikan saja yang terbaru gitu ya. Ditakutkan ada versi yang terbaru. Ya, kita pastikan di sini ya. Nah, pastikan bahwa jadwal yang tertera atau pengumuman dari server ANBK pusat ini sudah ada untuk pelaksanaan gladi SD ya, menggunakan PHD ANBK 2021 versi 13.0.1. Ini belum di patching atau belum pernah dipakai ya, dan melakukan auto patching dengan cara, nah di sini ada panduannya sebetulnya. Nah, tadi saya akan mendownload dulu sini Proctor Browser yang untuk semi online. Nah, ini. Nah, yang ini ya, Proctor Browser untuk semi online yang ini, yang 27.11.19. Kalau yang online yang ini 20.10.14 32 bit, dan ini 20.10.14 untuk 4 bit gitu ya. Nah, kita download dulu di sini. Ya, kita download. Oh, ini settingan. Nah, kalau misalkan seperti ini tidak bisa download ya, kita setting dulu ke sini, ke settingan dari Google-nya. Kemudian di sini ada privacy and security. Nah, di sininya ada security. Ya, nah di sini ini kan pakai standar protection ya. Nah, ini kita non-off-kan saja ya, sehingga kita bisa mendownload. Nah, kita discard dulu yang ini. Nah, kemudian kita ulang. Nah, ini sudah bisa di-download ya. Nah, kita cek. Oh, ini udah. Kita pindahkan ke folder yang telah kita buat untuk prerequest ya. Nah, ini saya ekstrak ya. Nah, di sini sudah diekstrak. Nah, kemudian kita send to desktop ya, send to desktop, nah, supaya sudah langsung ada di desktop. Oke. Nah, kita close saja dulu ini. Nah, kita close. Nah, kemudian sudah ada di sini, kita klik exam bro ya, kita klik exam bro Proctor ya, ini. Nah, virtual machine not running ya, virtual machine not running. Nah, kita cek dulu, karena kenapa belum bisa dijalankan. Di sininya juga masih belum terdeteksi ya. Nah, ini artinya karena kita di CBT ini ya, di Proctor Browser ini belum ditentukan namanya. Nah, kita klik yang bagian sini, set virtual machine name. Nah, ini di sini tadi belum muncul. Nah, sekarang di sini sudah ada yang namanya server 1. Kemudian kita set. Nah, baru di sini muncul. Pastikan di sini ya, pastikan di sini itu tidak ada error. Tapi kalaupun ada error, silakan baca apa errornya. Biasanya errornya itu adalah di sini. Nah, di sini Chrome error. Nah, kita tinggal klik saja set Chrome excepted ini. Kemudian kita pilih Chrome-nya itu disimpan di mana. Nah, seperti ini. Ya, berarti di folder satu lagi ya, yang ini. Nah,
Nah, Google, klik Chrome, aplikasi, kemudian ini ada Chrome, klik Chrome, kemudian open. Nah, itu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti di sini hilang ya tanda errornya kalau ada masalah error di Proctor browser. Nah, kemudian kita pilih di sini ada pilihan satu, ini untuk tampilan satu. Ini ada dua tampilan, satu dan dua, dan di sini tampilan yang kedua. Nah, kita pakai satu dan dua ya. Nah, sebelum kita running atau start virtual machine, tentunya rekan-rekan harus menghubungkan dulu ya tadi. Nah, di sini misalnya, nah di sini ada LAN ya, LAN untuk mana? Oh ini. Nah, ini LAN untuk internet yang kuning, sedangkan yang gray itu adalah untuk ke klien. Artinya ini terhubung ke hub ya. Jadi pastikan ini terhubung ke hub. Kalau mau memastikan lagi, rekan-rekan bisa nyalakan satu klien ya supaya lebih aman ya. Nah, ini jadi sudah terhubung. Kemudian di sana ada ada kliennya. Nah, di sana ada hub, di sebelah sana. Nah, di sana ada hub. Nah, pastikan hubnya itu berjalan ya. Oke, kita langsung klik Start Virtual Machine ya. Nah, kita klik Virtual Machine. Nah, ini masih ada error nih, ada error. Nah, ini sini ada error browser Chrome, ini ya ada error. Nah, kita set lagi di sini. Kita set lagi. Oke. Nah, ini sudah tidak ada errornya ya kalau sudah di set lagi. Oke, kita tunggu beberapa menit ya sampai mesin ini siap ya, sampai mesin ini siap ya. Ini sudah ready ya kayaknya. Kita tinggal menunggu CBT-nya saja muncul apa tidak ya. Kita tunggu saja. Ya, yang jelas di sini mesinnya atau mesinnya sudah running ya. Sudah running. Nah, di sini sudah mulai membaca. Nah, ini kalau sudah ada starter run, nah itu artinya sudah siap bekerja gitu ya. Nah, kalau ada muncul seperti ini incognito ya, incognito, jangan panik ya, jangan panik. Bisa kalian ini block third party cookies yang pertama ini. Kemudian di sini tinggal klik yang tanda titik 3 ke bawah ya, 3 titik ke bawah di sini klik. Kemudian tinggal exit saja ini. Nah, tinggal exit saja. Lagi tinggal exit. Oh. Kita coba lagi ya. Ya, nanti kalau sudah masuk ke CBT Sync ya. Nah, nanti ada tampilan seperti ini. Nah, silakan rekan-rekan untuk update pembaharuan dari CBT itu sendiri yang asalnya di sini ada versi 13.001. Nah, sekarang untuk gladi bersih itu harusnya 13.002 ya. Kita klik saja pembaharuan. Ya, klik saja pembaharuan. Nah, di sini kita lihat apakah patching otomatisnya berjalan. Ya, mudah-mudahan rekan-rekan tidak mendapat kendala di sini. Dan kalaupun ada kendala, nanti si server pusat akan memberikan solusi di tampilan ini gitu ya. Nah, ini sampai ke 100%. Ya, sampai ke 100%. Untuk memastikan
patching ini diupdate ke versi 13.0012 ya. Ya, kita coba. Kita tunggu ya. Ini sudah 100%. Kita tunggu sampai muncul keterangan patching berhasil warna hijau. Ya, ini sudah berhasil ya. Di sini ada tampilan patching berhasil. Ya. Nah, kalau sudah itu boleh rekan-rekan restart ya. Nah, ini refresh status juga boleh ya. Nah, untuk menutupnya di sini tekan ALT plus 4 ya. ALT plus F4 ya. Nah, ALT plus 4 atau kita ya. ALT F4 ya. Ya, udah di ALT 4. Nah, kita reload saja. Kalau misalkan gak nutup, kita reload CBTC-nya. Ya, kita reload. Nanti refresh ya. Nah, di sini ada tanda waiting for server ya, 19.2.16.8.0.200. Kita menunggu. Ya, sudah muncul ya rekan-rekan, sudah di auto patching dan versinya sudah di sini sudah 13.0.0.12 sudah cocok sesuai dengan pengumuman yang ada di web ANBK itu sendiri ya. Nah, tinggal sekarang rekan-rekan memasukkan ID faktornya yang ada di web ANBK masing-masing ya. Misalkan punya saya ini harus sama ya, harus sama dengan yang tertera di komputer Proctor yang ada di web ANBK ya, yang ada di web ANBK. Nah, kemudian passwordnya juga harus sama ya. Ya, kita kalau sudah memasukkan password tinggal klik submit ya. Ya, kita tunggu. Nah, ini sudah ya, di sini rekan-rekan sudah muncul ya di dashboard untuk CBT Sync ya ketika kita login tadi. Nah, namun di sini masih standby biru yang menandakan bahwa akses ke server pusat ditutup. SN sudah terdaftar di server pusat. Nah, ini rekan-rekan untuk standby biru artinya kita sudah tercatat si ID faktornya, kemudian namun akses untuk melakukan contohnya sinkronisasi itu tidak akan bisa dilakukan karena belum waktunya ya, belum jadwalnya. Nah, karena di sini jadwal yang saya miliki itu jam 10. Nah, sekarang baru jam setengah 10, kurang lebih setengah jam lagi saya akan melakukan sinkronisasi ya. Nah, ini walaupun kita paksakan di sini ya, kita paksakan di sini, misalkan kita lihat ya, kita lihat di sini itu tidak akan muncul. Nah, datanya itu masih kosong karena emang di server itu belum dibuka kembali gitu ya, masih ditutup. Nanti sudah jadwalnya bisa di sini ada datanya gitu ya.
biasanya di sini datanya berapa gitu ya. Nah, itu intinya ada data sehingga kita bisa melakukan sinkronisasi. Untuk saat ini saya tunggu dulu di jam 10 pas karena jadwalnya adalah jam 10. Oke. Ya, kita coba lagi ya rekan-rekan. Barusan masih standby biru ya, apakah sekarang sudah aktif atau belum, kita cek lagi. Ya, rekan-rekan masih tadi statusnya standby biru, sekarang sudah statusnya offline juga gitu ya. Jadi belum terhubung ke server pusat. Jadi kalau misalkan rekan-rekan nanti sudah terhubung di sana statusnya aktif ya. Nah, sebelum kita coba lagi, rekan-rekan kita buat dulu transfer respon ya. Kita buat dulu transfer respon. Ya, kita keluar dulu. Ya, kita keluar dulu, kita bikin transfer respon dulu lah. Ya. Nah, jangan lupa kalau misalkan mau mematikan CBT Sync ya, rekan-rekan harus ke menu yang ini dulu ya. Jangan langsung ke close yang ini ya. Ini tunggu sampai di sini not running. Ini masih running. Baru kalau sudah not running kita klik yang tanda merah silang ini ya. Baru bisa ditutup. Karena kenapa? Ya, itu untuk jaga-jaga rekan-rekan jika nantinya kalau langsung dimatikan dari sini tanpa shutdown, itu bisa-bisa PHD-nya rusak gitu ya. Oke, kita buat dulu transfer respon. Ya, kita buat dulu transfer respon ya. Nah, jadi rekan-rekan sebelum membuat transfer respon, rekan-rekan harus mengetahui dulu nama dari server ini ya. Nah, ini server, namanya server komputer ini. Kemudian tentunya harus di password dulu ya. Jadi server ini harus dibikin password ya. Tinggal ke sini change account setting, kemudian silakan rekan-rekan di sini bikin passwordnya gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana caranya? Kita masuk ke jangan lupa ya memasukkan dulu sebuah flash disk ya, sebuah flash disk ya, cukup 8 GB juga 4 GB juga cukup sebetulnya ya untuk flash disk. Nah, kemudian kita masuk ke Explore ya. Nah, di sini kita pilih USB, ya, kita pilih USB. Nah, kemudian di sini kita bikin folder baru, yaitu TR server 1 misalkan ya. Nah, ini TR server 1. Kemudian kita klik di sini di folder TR server 1. Klik kanan, kemudian di sini ada give access to ya. Nah, di sini bikin specific people. Kemudian di sini tinggal klik, kemudian di sininya everyone. Nah, kemudian kita klik add lagi. Nah, di sini kita ganti permisi levelnya itu dari read menjadi read or write ya. Write gitu. Kemudian kalau sudah kita share, klik share. Nah, di sini sudah muncul ya, sudah muncul. Kemudian kita klik done. Nah, baru kita cek di sini ya. Nah, kita cek. Nah, ini
double slash ya, kemudian kita masukkan apa namanya IP addressnya 0.201 one slash, kemudian tadi namanya tr server 1 ya. Nah, kita enter. Nah, ini sudah terhubung ya. Nah, jangan lupa di sini tr server satunya kita copy ya, kita copy. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke CBT lagi ya. Kita masuk ke CBT lagi. Kita nyalakan. Ya, ini sudah aktif ya. Kita nanti bisa lakukan sinkronisasi. Sebelumnya tadi karena sinkron buat transfer respon dulu ya. Nah, di sini ada transfer respon, kita klik ya. Kita klik dulu transfer responnya. Nah, ini sudah server. Nah, kemudian di sini kita ganti folder dump-nya dengan yang tadi di copy ya. Di copy yaitu double slash, kemudian 192.168.0.201 one slash tadi namanya tr server 1. Nah, di sini ya. Nah, username-nya di sini tadi server. Nah, server kita lihat dulu. Ya, IP address-nya kita isi 192.168.0.201 sesuai IP address yang ada di komputer server itu. Kemudian passwordnya adalah masukkan password untuk membuka komputer ya, Mas. Ya, nah kalau sudah ya tinggal kita simpan. Nah, ini folder dump, data folder dump berhasil diganti ya. Oke, kita close saja. Nah, kemudian tadi ya sudah muncul, sudah menunggu hampir 1 jam ya, kita mau sinkronisasi. Nah, sinkronisasi sekarang sudah statusnya aktif. Berarti rekan-rekan di sini bisa lakukan sinkronisasi ya. Tapi jangan lupa kita ke menu backup dan hapus dulu sebelum sinkron. Nah, di sini kita lakukan backup. Nah, kita lakukan backup. Kita download backupannya. Ya, sudah. Nah, kemudian setelah itu kita hapus. Nah, kita hapus, kita centang. Ya. Nah, kita hapus. Nah, sudah hapus sukses. Kemudian kita ke menu yang kedua yaitu status download. Nah, status download di sini silakan masuk atau klik dulu yang ini ya, yang refresh status ya. Ya, kita refresh dulu. Nah, di sini biasanya ada preloading untuk membaca data setiap bagian atau partisi dari data-data yang ada di ANBK ini. Nah, ini sudah muncul. Ya, sudah muncul. Nah, kemudian kita close dan
silakan klik Start Sync untuk memulai sinkronisasi. Nah, ini biasanya di nomor 5 yang paling banyak karena di sana memuat data-data baik itu soal ataupun data siswa ya. Oke. Kita tunggu saja. Ya, masih di data 5 ya, masih loading. Ini baru 34%. Ya, kita tunggu saja sampai beres ya. Lumayan lah, harus saya ekstra sabar. Ya, kayaknya ini sudah berhasil 9 stage di sinkronisasi ya. Masih dalam preloading. Kita tunggu sebentar. Ya, ini sudah muncul ya. Sudah muncul. Proses download 9 data telah selesai, silakan tekan refresh status untuk memeriksa data yang sudah terdownload ya. Kita close, kita refresh status lagi. Di sini apakah sudah semua cocok datanya? Akhirnya angka-angkanya sudah sama kiri kanan. Ya, kita cek di sini 70, 70, 420, 426, 9. Nah, kayaknya ini sudah sama ya. Sudah sama, kita close saja. Kita close saja. Nah, ini sudah kita cek daftar pesertanya. Nah, ini daftar pesertanya sudah masuk ya. Sudah masuk. Sudah masuk. Oke. Nah, kalau sudah masuk ini berarti sudah siap pakai ya untuk gladi bersih. Kita cek di status tesnya. Di sini sudah mulai ya, sudah mulai. Nah, kita sudah mulai nampak maksudnya, belum mulai tes karena nanti di hari Senin untuk gladi bersih. Nah, ini sini ada 2 hari ya, AKM 211 untuk hari pertama dan AKM 212 untuk hari kedua. Kita standby kan dulu di sini. Ya, di sini 11. Nah, ini kita simpan semua. Nah, ini gitu sudah. Kemudian kita jangan lupa di kelompok tes juga harus ditentukan dengan cara klik menu status alat kelompok tes, kemudian kita klik assign all. Nah, di sini ada 35 peserta. Ya, ada 35 peserta. Ya. Kita cek. Di sini sudah nampak ya. Kita klik lagi. Ini ya. Ini sudah nampak. Nah, ini ada 70 ya, ada 70 peserta sebetulnya. Kita cek dulu di sini semua harusnya ya. Harusnya sama 70 berarti 35 tambah 35. Nah, udah ini halaman 2 ya. Halaman 2. Oh, masih ini ya. Oh, untuk sesi 1 ini ya, untuk sesi 1 kelompok 1 ini nanti. Nah, untuk yang lainnya karena di sini daftar pesertanya 70 ya, berarti yang lainnya itu di sesi kedua ya munculnya. Oke, rekan-rekan, seperti itu ya. Save change ya. Ini kalau data pesertanya ini ada 70. Nah, ini ada 70. Ya, ada 70. Nah, nanti untuk kesininya, untuk
kelompok tesnya nanti menyesuaikan sesi ya. Oke, itu untuk tahap yang pertama sudah selesai. Bagaimana cara setting ANBK dari mulai install PHD sampai sinkronisasi ya. Next video itu di pelaksanaan nanti saya akan coba upload ya. Oke. Nah, ini rekan-rekan, ini untuk yang server 1 ya. Nah, jika ada dalam satu server itu ada 2 ID ya, ada 2 ID, artinya digunakan untuk satu komputer digunakan oleh 2 server gitu ya. Nah, itu bisa lakukan dulu ya, apa namanya, backup. Nah, backup ya, di backup dulu data yang sudah disinkron di ID server pertama, di backup dulu PHD-nya. Nah, nanti untuk di server ID kedua itu nanti rekan-rekan bisa pakai ya biasa sinkron dulu di ID Proctor yang kedua, ID server yang kedua, kemudian nanti rekan-rekan bisa melakukan unlock di dalam pelaksanaannya ya. Karena nanti kalau misalkan satu komputer dipakai oleh 2 ID Proctor, itu pastinya yang satu dan yang lainnya itu pasti kalau digunakan itu pasti bakal standby kuning gitu ya. Nah, itu nanti akan standby kuning. Oke rekan-rekan, itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.